Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisil Almasi, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. NIM 180321100133. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Ya atau tidak? Dan berikan alasannya. Nah, menurut saya iya, bahwa Indonesia ini memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak, baik sumber daya laut, sumber daya hutan, bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lainnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saya mengutip sumber dari media milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu pada sdm.go.id, bahwa Indonesia sendiri terbilang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia tercatat saat ini 3,8 miliar barrel. Lalu masih ada sekitar 7,5 miliar barrel yang masih belum tereksplorasi. Nah, selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Nah, kemudian pada subsektor energi terbarukan, Indonesia memiliki potensi panas bumi, angin, bioenergi, air, dan mikrohidro surya dan laut. Totalnya Indonesia memiliki 442 gigawatt dan baru diutilisasi sebesar 2,1% atau sekitar 9 gigawatt. Kemudian pada subsektor minerba cadangan, batu bara Indonesia mencapai 39,98 miliar ton. Kemudian ada juga tembaga, nikel, emas, timah, perak, dan juga logam besi. Selain itu, sumber daya alam yang lain yaitu subsektor hutan, yang mana wilayah Indonesia ini termasuk terluas ketiga di dunia, dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Kemudian subsektor lautan, Indonesia ini merupakan negara maritim, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan yang kaya akan sumber daya laut. Meskipun dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki saat ini tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat habis atau langka apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, sikap terhadap depresi dan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia, baik itu SDA hayati dan non-hayati. Nah, menurut saya dengan adanya depresi dan kelangkaan SDA ini berarti kurangnya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam merawat dan melestarikan sumber daya alam yang ada, baik hayati dan non-hayati. Padahal di Indonesia sendiri ini kekayaan sumber daya alam sangat banyak, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Maka untuk itu kontrol masyarakat dan penegakan supremasi hukum oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus lebih bijak dan adil. Kemudian bukan hanya tugas pemerintah, tapi marilah kita bersama-sama untuk merawat dan mengelola secara bijak kekayaan alam Indonesia untuk generasi selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pendapat terkait eksploitasi SDA secara besar-besaran yang alasannya untuk tujuan pembangunan. Eksploitasi SDA memang akan memberikan benefit yang sangat besar bagi perekonomian. Namun, eksploitasi secara besar-besaran ini akan sangat merugikan banyak pihak, terutama berdampak pada kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat. Bukan hanya sekarang, tapi juga pada generasi selanjutnya. Jadi menurut saya pembangunan bisa dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak, sehingga perlu adanya kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ke pertanyaan yang nomor 4 mengenai konservasi. Nah, konservasi sendiri ini saya dapat dari jurnal yang berjudul Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal sebagai kontribusi menuju pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem.
sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi selanjutnya. Kebijakan pembangunan konservasi ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mungkin cukup jawaban dari saya mengenai tugas 3 mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.